يا أرحم الراحمين ارحمنا. Rahimakumullah, para pecinta dakwah, para pecinta ilmu yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ta'lim kita, kajian kitab Nashihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah memuliakan beliau. Dalam kitab Nashihul Ibad maqalah yang ke-12 ada satu firman Allah yang diwahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dalam kitab ini tidak diperinci siapa nabi yang dimaksud. Hanya Allah memberikan wahyu kepada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Apa kata Allah? Sumtuka anil batili li saumun wa hifdukal jawariha anil maharimi li salatun wa iyasuka anil halki li sodakotun wa kafukal adha anil muslimina li jihadun. Dalam firman Allah ini ada 4 nasihat yang ditujukan kepada bangsa Bani Israel, tetapi juga ditujukan untuk kita semuanya. Sebab firman Allah yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Zabur, yang ada dalam Injil, semua termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Pertama kata Allah, sumtuka anil batili li saumun. Diamu dari perkataan yang batil karena aku, pahalanya sama dengan pahala puasa. Diamu dari perkataan-perkataan yang batil yang diniatkan karena Allah, maka pahalanya sama dengan pahala puasa. Menjaga lidah, menjaga lisan ini bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang ringan, tetapi ini pekerjaan yang sangat berat. Tidak semua kita kemudian mampu memanage lidah ini. Tidak semua kita berhasil menaklukkan lidah ini. Terkadang kita hidup bermasyarakat, sering mengumpatlah kita, sering berdustalah kita, sering adu domba lah kita, dan lain sebagainya. Makanya betul, di dalam puasa Ramadan kita diajarkan bagaimana kita mengkondisikan lidah. Di dalam puasa Ramadan kita tidak bebas untuk menggunakan lidah ini. Karena banyak orang yang berpuasa tetapi lidah nggak terkunci, lidah nggak tersimpan dengan baik. Berpuasa tapi kita ngumbar kemana-mana, kita ngobrol kemana-mana, kita menggunjing kemana-mana, bergosip kemana-mana. Memang orang yang berpuasa kemudian dia menggunjing orang, tidak batal puasanya. Tidak batal secara syar'i, hukum fikih tidak membatalkan puasa. Yang batal bukan puasanya, yang batal adalah pahala dari puasanya. Yang batal adalah pahala dari puasa itu. Jadi kalau kita kemudian berpuasa tapi nggak bisa menjaga lidah ini, ya puasa kita akan gosong nilainya. Maka sesungguhnya Ramadan ini merupakan bulan latihan untuk kita ya. Bulan latihan untuk kita. Kita melatih untuk banyak diam, kita melatih untuk menjaga lidah. Kita melatih untuk tidak gampang menggunjing orang dalam Ramadan. Nah, idealnya setelah Ramadan ini pergi, kita masuk ke bulan Syawal dan bulan selanjutnya, maka kebiasaan kita, perjuangan kita dalam mengendalikan lidah ketika berpuasa,
kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Itu mestinya. Syahrul Ramadan ini adalah Syahrul Madrasah, bulan sekolahnya kita. Jangan sampai kemudian kita hanya baik, soleh ketika bulan Ramadan saja. Ya memang itu bagus. Ketika Ramadan kita banyak baca Al-Quran, alhamdulillah. Ketika Ramadan tiba kita suka bersedekah, alhamdulillah. Ketika Ramadan kita suka tahajud, alhamdulillah. Ketika Ramadan kita pandai menjaga lidah ini, alhamdulillah. Tapi yang terpenting daripada itu bagaimana kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan setelah Ramadan. Kebanyakan kita kadang-kadang menganggap Ramadan ini adalah momen yang hanya 1 bulan ini. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk gak menggunjing orang. Kita berusaha untuk tidak bergosip. Tidak ngomongin orang, tidak bertengkar. Tapi setelah Ramadan tiba, berlalu, Ramadan pergi datang bulan Syawal, kita seolah-olah merdeka. Kemarin saya nggak ngomongin orang, kenapa lagi puasa? Kemarin saya nggak bergosip, kenapa sedang berpuasa? Sekarang Ramadan berlalu, merdeka. Ya, yang seperti ini namanya kita hanya mengkhususkan memperbagus diri ketika di bulan Ramadan saja. Padahal sekali lagi Ramadan adalah bulan latihannya kita. Bulan latihan kita untuk melangkah lebih baik setelah Ramadan. Ketika berpuasa kita menghindarkan dari pembicaraan-pembicaraan gosip, ya. Kita menghindarkan dari ngomongin orang, kita menghindarkan diri dari bergunjing. Nah, setelah Ramadan ini berlalu, maka kebiasaan cantik kita ini dibiasakan dilanjutkan di bulan setelah Ramadan. Maka dikatakan bahwa untuk mengetahui keberhasilan puasa kita bukan ketika Ramadannya. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita bisa dilihat setelah Ramadan ini berlalu. Ada nggak efeknya? Ada nggak imbasnya? Ada nggak bekasnya? Kalau ada bekasnya, ya, bekas yang lebih baik, yang positif, artinya puasa kita insya Allah diterima. Tetapi kalau bagusnya hanya di bulan Ramadan, nah setelah kita pergi dari Ramadan, kita kembali ke sikap-sikap yang dulu. Keburukan kita yang terbuang ketika Ramadan kita kembali lakukan, khawatir, awas jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sangat perlu adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita bukan ketika Ramadan saja, tapi setelah Ramadan berlalu kita biasakan ya pembiasaan kita yang baik kita lakukan kembali. Jadi diamnya kita dari perkataan yang batil karena Allah maka akan bernilai pahala puasa. Yang kedua kata Allah, wa hifdzukal jawariha 'anil maharimi li salatun. Kewaspadaanmu terhadap anggota badan dari perbuatan haram karena aku kata Allah, salatun maka pahalanya sama dengan pahala salat. Kewaspadaan terhadap anggota badan dari perbuatan haram. Kalau yang tadi ucapan, sekarang perbuatan. Kewaspadaanmu terhadap anggota badanmu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kau akan dapat pahala sholat. Ya. Artinya badan kita ini kita memanage sedemikian rupa. Ya kita atur jangan sampai panca indera kita dan seluruh anggota badan kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kaki ini asal melangkah. Jangan sampai tangan ini asal bekerja. Jangan sampai lidah ini asal berucap. Jangan sampai telinga ini asal mendengar. Jangan sampai mata ini asal melihat. Tapi yang kita lihat, yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita tuju adalah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup akan sangat indah ya seandainya segala aktivitas kita dibungkus dengan pertanyaan Allah ridho atau tidak.
yang saya kerjakan Allah ridho atau tidak. Yang saya ucapkan Allah ridho atau tidak. Yang saya dengar adalah perkara yang Allah ridho atau tidak. Yang saya tuju tempat yang Allah ridho atau tidak. Itu namanya seorang muslim yang ingin mencapai mardhatillah, mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perbuatan kita insya Allah bernilai positif, tidak tersimpan dosa-dosa, tidak tersimpan hal-hal yang bersifat maksiat, insya Allah aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aktivitas kita sudah tersembul sikap-sikap yang kurang baik, pekerjaan kita mengandung hal-hal yang batil, hal-hal yang dosa, ya jangan harap kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mardhatillah, orang yang mencapai ridha Allah. Jadi seluruh anggota badan kita dari kepala, tangan, kaki, semuanya berpotensi untuk berbuat dosa. Itulah hebatnya iblis. Bagaimana memperdaya kita melalui apa yang kita miliki. Kaki kita, tangan kita, mata kita, lidah kita, telinga kita, hidung kita, bahkan hati dan pikiran kita. Bisa menjadi alat bagi iblis untuk menghancurkan kita. Untuk merusak nilai iman kita. Maka kaki kita kalau sudah dikuasai oleh iblis, maka kaki ini akan selalu melangkah kepada tempat-tempat yang tidak baik. Kalau tangan ini sudah dikuasai oleh setan iblis, maka tangan ini akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mata ini kalau sudah dikuasai oleh iblis, maka kita gampang melihat hal yang tidak baik. Telinga ini kalau sudah dikuasai oleh iblis, maka gampang mendengar hal-hal yang tidak baik. Lidah ini kalau sudah dikuasai iblis, maka gampang akan berucap hal-hal yang tidak baik. Hati kita kalau sudah dikuasai oleh iblis, maka hati ini akan mengarah kepada hal yang tidak baik. Jadi kontrol iman itu perlu dalam kita beraktivitas ya. Agar semua yang kita lakukan itu tidak mengandung unsur dosa. Yang ketiga kata Allah, wa iya suka anil khalqi li sodakotun. Ketidaktamakanmu terhadap milik orang lain karena aku, kata Allah, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang bersedekah. Subhanallah. Ketidaktamakanmu terhadap milik orang lain yang diniatkan karena Allah, maka kau akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Tidak tamak itu artinya dia qanaah. Merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ini sumber dari kekayaan batin. Orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka hilang sikap tamak, rakus dan serakahnya. Sebaliknya orang kalau tidak memiliki sifat qanaah, maka yang ada tadi tamak, rakus, serakah. Apa yang orang lain miliki harus dia miliki. Apa yang orang lain punya harus dia punya. Kadang-kadang yang milik orang lain harus berpindah ke tangannya. Setidaknya yang orang lain rasakan, dia pun ikut merasakan. Orang yang rakus. Orang yang rakus. Ini sumber bencana. Sumber bencana